Pada guru kami Al-Habib Muhammad Soleh Sapo, dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma usalli wa usallimu al-atamman al-akmalan al-afdalan al-azkan ala sayyidina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmati Allah, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para habaib, para kiai. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah memberikan keberkahan kita dari apa yang Allah berikan kepada para tuan-tuan guru, para habaib kita, orang-orang tua kita semua. Insyaallah malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini variabelnya banyak dan besar-besar. Bisa dibahas subtema yang panjang, tapi waktunya nggak panjang. Ya, kita bisa melihat dari perspektif hukum Islam. Kita bisa melihat dari pandangan masalah hukum merayakan. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan bid'ah idhafiyah dan hakikiyah, tapi itu kita nggak mungkin bahas. Lalu kita juga bisa berbicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW itu sendiri, itu panjang, variabel yang besar. Lalu kita bisa berbicara hikmah daripada maulid, itu 3 variabel yang besar. Ketiganya itu subtema yang bisa dikaji mungkin di dalam ta'lim. Tapi kalau kita ingin bikin khulasah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ini adalah bentuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mencintai Nabi itu adalah aslun min usulil iman, fondasi yang paling fundamental di dalam keimanan, bukan tambahan atau kelebihan atau kebaikan, tetapi bagian inti utama di dalam keimanan seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya melihat ada beberapa ayat Al-Quran yang kalau kita sedikit melakukan tadqiq, ada hal yang menghasilkan natijah yang memberikan pemahaman bahwa cinta itu adalah lebih daripada iman itu sendiri kadang-kadang. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Coba kita ta'ammal sedikit, kita lihat redaksinya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, garis bawah ya, al-iman. Barang siapa di antara kalian keluar daripada imannya, akan Allah gantikan dengan kelompok manusia yang dicintai, mencintai, yang mana mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang yang mengerti bahasa Arab secara linguistik, itu siapnya harusnya kalau iman ya, muqabilnya adamul iman, kan begitu. Lawannya iman adalah tidak beriman, lawannya tidak beriman adalah iman, kan begitu.
Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar dari iman di antara kalian, harusnya akan digantikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Tapi Allah rubah orang yang tidak beriman dengan redaksi akan didatangkan orang yang dicintai dan mencintai. Yang didatangkan adalah rukun min arkanil iman itu sendiri. Dalam ayat yang lain juga begitu. Ya, wa minan nasi man yattakhidz min dunillahi andada. Ya, wa minan nasi man yattakhidz min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada golongan manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak katakan mereka menyembah Tuhan itu bagaikan menyembah Allah, tapi Allah katakan mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ini dua ayat sudah berbeda yang didatangkan. Iman muqabilnya cinta. Mohon maaf, tidak iman muqabilnya cinta. Harusnya tidak iman muqabilnya iman. Fal mahabbah syai' azim. Cinta ini adalah perkara yang berat, yang besar. Contoh Rasul katakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi daripada anak mencintai bapak, bapak mencintai anak, mencintai segala sesuatu manusia dan apapun yang ada di dunia. Maka poin pertama, ini saya sebenarnya harusnya kita bahasnya di taklim jamaah. Saya tidak biasa berceramah, kurang enak. Kalau berceramah kita enak, mengkaji lebih enak. Nanti banyak ayat yang bisa kita kupas. Tapi saya mohon izin waktu sebentar. Maka orang yang tidak memiliki cinta dikhawatirkan tidak dibenarkan imannya. Tidak dibenarkan imannya. Manattafiq, kita bersepakat bahwa mencintai Rasulullah adalah bagian kesempurnaan daripada iman. Wajib, bukan kelebihan, bukan nafilah, bukan tambahan, tapi itu rukun utama di dalam iman. Al-mahabbah, kecintaan itu sendiri. Sampai di sini mungkin di antara kita semua masih bersepakat. Poin kedua, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang dimaksud dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana sih mencintai Rasulullah itu? Kalau ditanya orang yang beriman, nggak ada di muka bumi ini yang mengatakan tidak cinta Rasulullah, nggak ada. Semua sepakat. Hatta orang yang berbeda paham, semuanya sama. Kami cinta Rasulullah SAW. Di situ kita punya titik temu. Tapi akan ada perbedaan. Apa makna mencintai Rasulullah SAW? Apakah mencintai Rasulullah SAW al-a'mal fil makna, misalnya seperti mencintai itu bagian daripada beramal, maka kita akan menarik profit kepahalaan dengan sebab kita beramal, yaitu mencintai Rasulullah. Atau mencintai Rasulullah karena zatnya memang dicintai tanpa terintervensi oleh sesuatu. Paham tidak nih kira-kira? Apakah mencintai Rasulullah itu bagian daripada amal yang saya lakukan, maka cintanya terintervensi dengan embel-embel pahala. Sehingga kalau saya mencintai Rasulullah adalah amaliyah saya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau pemahamannya begini, ada benarnya, tapi bisa banyak salahnya nanti. Kita tahu betul, bersandar kepada amal adalah perkara yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka dan kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepakat, apakah kita masuk dalam surga karena amal kita? Apakah kita diselamatkan daripada neraka karena amalan kita? Maka kalau kita mencintai Rasulullah dengan embel-embel itu adalah amal, bukan karena siapa Rasulullahnya, maka kita bisa masuk ke dalam keyakinan yang tergeser jauh daripada sesuatu yang matlub, yang diinginkan oleh syariat.
Maka mencintai Rasulullah itu karena memang dia layak dicintai dan murni kita mencintai. Kalau kita mencintai istri kita, dahulu saat kita ingin menikahi dia, itu karena ada intervensi atau murni perasaan, mahabbah mahabbah, atau mahabbah karena ada embel-embelnya. Karena murni. Bagaimana mungkin Anda mencintai pasangan Anda tidak terintervensi oleh pahala dan tidak terintervensi oleh embel-embel, murni Anda bisa katakan itu, bahkan sesuatu yang tidak nyaman bisa menjadi nyaman, lalu ketika berbicara Rasulullah, harus karena pahala dulu kita cintai dia. Paham itu tidak nih kira-kira? Itu farq antara kita dengan para sahabat dan ahlu bait. Itu farq. Makanya sekarang ngomong yakin Rasulullah cinta, ya oke, yakin. Besok yang gabliyah subuh di masjid, berapa yang hadir sama seperti ini atau enggak kira-kira? Besok yang gabliyah subuh di masjid, yang ngomong yakin, benar-benar Rasulullah, enggak percaya, bukan yakin. Percaya. Kalau yakin kita benarkan omongan Rasulullah. Kita benarkan dengan yakin yang sesungguhnya. Tetapi belum. Masih baik kita ini. So itu kita belum sempurna dalam cinta sebenarnya. Belum sempurna jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusan masalah. Ya. Tadi saya dikasih waktu sampai jam berapa nih jamaah? Sebentar. Sampai jam 5, Bib. Sampai jam 5. Baik. Kalau begitu, ada hal yang perlu kita benahi. Tidak bisa seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada ma'rifah, pengetahuan tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak kenal Rasulullah SAW, maka mustahil bisa masuk kepada makna mahabbah yang sejati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah saja. Imma waham, imma syak. Ya paling bagus zonnya juga paling 51%, tidak sampai ke atas 60%. Itu. Bagaimana sampai ke derajat yakin atau ilmu? Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi penyebab kita tidak bisa mengetahui hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini intinya al-jahlu kan, kalau kegagal pahaman itu adalah jahal. Ya kan cuma dua aja, imma basit, imma murakkab kan gitu. Kalau yang basit ya adamul ma'rifah bil habib sallallahu alaihi wasallam, betul-betul tidak tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang murakkab, salah kaprah itu tentang Rasulullah. Ya. Dia punya idrak, dia punya pengetahuan tentang Rasulullah, ala khilafil waqi'. Berlawanan dengan kenyataan fakta tentang siapa Rasulullah SAW. Dua ini penyebab kita tidak masuk ke dalam makna mahabbah Rasulullah SAW. Jamaah rahmati Allah. Apa sebab? Sebab ketidakmauan kita belajar yang pertama, atau kesalahan ilmu yang kita dapatkan dari orang yang salah mengenalkan kita tentang siapa Rasulullah SAW. Sehingga kan kita biasa, Rasulullah biasa, manusia biasa, Rasulullah manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Cuman aku dikasih wahyu. Sehingga statement dari orang yang beriman, yang mengatakan beriman, mudah mengatakan Muhammad biasa sama seperti kita, itu yang paling parah. Yang agak mendingan dikit, dia sama seperti kita manusia, tetapi dia ada wahyu padanya. Ini banyak orang menganggap sudah benar. Menurut saya masih salah statement itu, jemaah. Paham atau tidak nih kira-kira? Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar sepertinya sudah menanti-nanti waktu selesai ya. Baik. Kalau memang waktunya nggak cukup, tolong bilang ya. Karena saya nggak tahu nih dibatasi waktunya berapa lama. Dan pembahasannya panjang. Sampai jam 5. Jamaah, coba kita kupas. Makna Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Katakanlah Muhammad, ini khitabnya kepada orang kafir.
Aku nih cuman manusia biasa. Bahkan di situ pakai nama ya, adawatul hasr. Berarti menurut sebagian orang, dan ini diyakini oleh banyak ulama, bahkan mohon maaf, ma'al asaf, hatta fi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Hatta di dalam beberapa kitab-kitab yang mu'tabar indana, Kasyifa al-Ghadiyat, bahwa Rasulullah SAW itu dia manusia saja, tetapi dia ada wahyu. Idzan Rasulullah di dalam ayat itu itsbatul basyariyah ma'ana fil khususiyah. Adapun ziyadahnya cuman Rasulullah adalah ada wahyu. Bas. Apa yang bikin kita beda sama Rasulullah? Dia ada wahyu, wal bagi kita sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman yang udah dianggap top dan benar. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya muncul statement-statement, dia itu istimewa karena wahyunya. Selain wahyu, dia sama. Bashar mithluna. Manusia sama seperti kita. Begitu atau bukan kira-kira? Jamaah. Kalau kita melihat ayat ini, misalnya menggunakan pendekatan munasabah, ya, salah satu metode yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang menggiat tafsir. Kita melihat bagaimana kita cocokkan antara siyak dengan sibak dan lihak daripada ayat yang ada di surat itu di awal dan di akhir surat sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman konklusi natijah yang benar terhadap pemahaman ayat ini. Ayat itu berbicara kepada orang-orang yang fitnahnya, muskilahnya, syubhatnya adalah meyakini Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan bukan manusia. Itu firqah yang pertama. Dan firqah yang kedua, meyakini bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam adalah Tuhan yang juga manusia. Jelas tidak nih kira-kira? Ada beberapa mazhab di dalam akidah Nasrani, di dalam meyakini Isa alaihissalam. Minhum, di antara yang masyhur, dia meyakini Isa adalah Tuhan, berarti bukan bashar. Ada lagi yang meyakini dia adalah Tuhan yang juga bashar. Ada dua. Ayat ini ada di awal surat ya. Wa yunzirul ladina ila akhir ayat, dan di surat sebelum surat Isra. Wa qul alhamdulillahilladzi. Nanti ayat 2 ini untuk menjadi pengikat, menjadi premis-premis terhadap natijah yang akan kita dapatkan di dalam ayat qul innama ana basyarun mislukum. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merujuk dari kedua ayat itu, secara sederhana, saya ingin cepat-cepat aja lah, nggak usah kelamaan, karena taklim kalau mau lama. Berarti, innama yang ada di situ, bukan hasr hakiki, tetapi adalah hasr idhafi. Yang mana kita tahu semua, hasr idhafi, ya, imma adalah hasr qalb, imma hasr ifrad. Dan di sini bermain keduanya. Dia menjadi hasr qalb, kepada orang yang meyakini Isa adalah Tuhan, bukan manusia, maka dibalik pemahamannya, dia manusia, bukan Tuhan. Dan menjadi hasr ifrad kepada firqah yang mengatakan Isa adalah Tuhan dan manusia, kita ifradkan dia manusia, bukan Tuhan. Dan ayat ini sedang berbicara kepada orang yang terjadi fitnah kepadanya menuhankan manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanatijah, saya tidak mau bertele-tele, maka di ayat ini adalah nafyul uluhiyah, bukan nafyul khususiyah, karena keduanya di ifrat atau di qalb, dua-duanya menafikan uluhiyah pada seorang manusia, tetapi bukan menafikan kekhususan. Idzan di ayat ini adalah nafyul uluhiyah ma'a itsbatil khususiyah. Terjemah letterleknya kurang lebih begini. Katakan apapun tentang siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penting dia bukan Tuhan. Kalau kita artikan dengan pemahaman yang pertama, kita jadikan itu adalah hasr hakiki, akan kita katakan Muhammad adalah manusia biasa, selebihnya cuma wahyu. Kira-kira beda atau enggak nih mafhumnya gara-gara cara penafsiran yang berbeda? Jelas tidak nih kira-kira? Kalau kita artikan dengan cara yang pertama,
Natijahnya akan kita katakan Muhammad itu 99% kita, 1%-nya wahyu. Bas. Tapi kalau kita artikan dengan cara yang kedua, kita akan katakan apapun kamu boleh nisbatkan kepada Muhammad, yang penting dia bukan Tuhan. Apa tidak nih kira-kira? Kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama, maka mudah kita akan katakan huwa bashar, huwa bashar, huwa bashar. Nah, ya. Muhammad sama seperti kita, cuman di dalam basyariah 99% dia berbeda dengan kita. Yang tidak boleh ada pada dirinya hanya uluhiyah, bukan Tuhan dia, tetapi selebihnya apapun kemuliaan disebabkan kepada dirinya. Jelas atau tidak jelas kira-kira? Kalau sudah ada pemahaman di situ sedikit, maka distorsi pertama udah mulai geser tuh, kesalahpahaman kita tentang siapa sosok Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ada kecintaan kalau di setiap ceramah maulid yang disampaikan cintai Nabi Muhammad, dia memang manusia biasa tapi dia ada wahyu, sudah khotok di dalam penyampaian, maka mahabbah mustahil akan masuk jamaah. Rasulullah SAW cuman sama dengan kita karena dia manusia, selebihnya dia beda dan dia bukan Tuhan, itu saja. Jangan mentang-mentang kita sama dengan dia di dalam manusia, berarti kita sama di dalam setiap aspek kepada dia. Apa karena saya manusia, terus Rasulullah manusia, berarti saya sama dengan Rasulullah dalam segala hal? Lah, kita cuma sama di dalam kemanusiaan, di dalam selain itu kita berbeda dengan Rasulullah SAW. So itu Al-Imam Al-Busiri itu mengitab, ya, mengsanksi bait syairnya dia sendiri. Famablagul ilmi annahu basyarun. Puncak pengetahuan kita terhadap Rasulullah bahwa dia hanyalah manusia. Dia itab sendiri, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Tetapi yang lebih tepat, dia adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La yaliq, intabih, intabih. Berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa bedanya Habib atau Ustadz atau Kiai atau Syekh? Apa bedanya ketika kita mendapatkan pemahaman itu? Apa yang membuat berbeda? Jelas berbeda. Ya. Bahkan saya katakan, jangankan di dalam zatnya Rasulullah, hatta di dalam basyariahnya pun dia berbeda kepada kita. Mohon maaf, jadi artinya Muhammadun basyarun lakal basyar bukan artinya dia manusia tetapi berbeda dengan manusia karena ada wahyu, bukan. Muhammadun basyarun lakal basyar, Muhammad manusia di dalam kemanusiaannya pun berbeda sama kita. Adapun yang lain 99%-nya nggak usah dibahas. Kan selama ini kita ngomongnya Muhammad 99% sama seperti kita, tetapi 1%-nya dia beda, ada wahyu. Khata. Muhammad sama seperti kita, 1% manusia, di dalam 1%-nya pun berbeda. Ada manusia di sini yang keringatnya wangi, ada? Ada? Ada yang wangi keringatnya? Nggak ada. Ya, ada orang di sini yang kalau jalan dari jauh kelihatannya sedang, terus tiba-tiba kelihatan lebih tinggi dari yang lain kalau lagi berduaan. Padahal kalau dari jauh kelihatannya nggak pernah ada orang yang bisa kelihatan lebih tinggi daripada. Ada orang yang kayak begitu. Ada orang yang lagi sholat bisa melihat gerakan makmum yang ada di belakang, bahkan wafir riwayah hati khusyuknya orang bisa dilihat. Hatta di dalam basyariahnya Rasulullah berbeda. Jangan bilang Rasulullah itu sama seperti kita yang beda ada wahyu. Lah, Rasulullah 99% berbeda dengan kita, sama di dalam 1%-nya saja manusia, hatta di dalam 1% manusianya pun kita berbeda dengan dia. Paham atau nggak paham nih kira-kira? Ini yang nggak paham, sama nggak paham, saya nggak bisa beda ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pengen saya jelasin panjang lebar, perlu ada diskusi, kita bisa kaji lebih dalam lagi. Itu baru satu ayat. Nanti ada banyak ayat. Yang sengaja selalu saya sampaikan di banyak perjumpaan. Ya, dalam bentuk memperkenalkan siapa sih Rasulullah, jangan-jangan selama ini kita masih salah paham. Berbeda Rasulullah. Ya. Hatta di dalam kemanusiaannya sendiri berbeda. Itu poin kedua. Poin kedua, kasih garis merah PR. Taklim sama para mu'alim nanti. Mu'alim, bagaimana maksudnya Rasulullah itu berbeda dengan kita di dalam setiap aspeknya. Apa yang dimaksud dengan isbatul khususiyah kepada Rasulullah, ma'ana fil uluhiyah, kaji di dalam taklim. Itu PR. Tadi cuma checkpoint. Kita hanya berbicara sedikit saja. Poin ketiga, supaya tidak lama-lama. Jamaah, maulid ini bagus banget.
sepakat, nggak ada yang beda pendapat ulama di dalam bergembiranya kepada hari lahir Rasulullah SAW. Berbedanya nanti dalam aplikasi itu berbeda. Tapi mahabbah, cinta kepada Rasulullah semua sepakat. Bahkan perayaannya akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan manfaat. Tapi kita jangan bercukup diri di dalam merayakan perayaan sebagai seremonial. Ya. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ, yang Allah katakan bergembiralah, yang Allah katakan di dalam ayat Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعَلْ مُؤْمِنِينَ, itu bukan euforia perayaan. Euforia perayaan sepakat semua kita telah dapat pahala satu persatu. Bahkan Abu Lahab aja jelas dapat pahala. Kalau segi pahala nggak usah dibicarakan. Tetapi kemanfaatan daripada apa yang kita rayakan tidak akan kita bawa kecuali kita hidupkan apa yang kita rayakan di dalam kehidupan kita 24 jam. Makanya redaksinya berubah tuh. Wa zakir fa inna dzikra, bukan fa inna tazkir. Lagi-lagi secara redaksi wa zakir harusnya masdarnya apa? Fa inna at-tazkir. Tapi dirubah itu. Wa zakir fa inna dzikra. Berikan peringatan, bagus peringatan-peringatan. Tapi fa'inna dzikra, yang akan bermanfaat adalah adzikra. Aina isya dzikra fi hayatina, kita tarik apa yang kita rayakan di dalam kehidupan kita. Adapun perayaan, Masya Allah, bila syak, ini rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman nanti kalau lampu udah dimatiin, karpet udah digulung, speaker udah diangkat, satu-satu orang pada pulang, apa itu ada rahmatnya masih? Lah, pahalanya udah nyampe yang tadi. Tapi kalau pengen kemanfaatan itu dibawa, kita hidupkan apa yang kita rayakan. Makanya banyak orang habis pulang maulid bukan jadi baik, bukan maulidnya yang salah. Dia cuma bersampai kepada tazkir. Cuma sampai kepada euforia perayaan, tapi dia nggak tarik tuh apa yang dirayakan di dalam hidupnya. Aina Rasulullah fi hayatina. Di mana Rasulullah dalam kehidupan kita? Jangan-jangan habis pulang dari sini besok nggak sholat subuh. Jangan-jangan nggak qobliyah subuh. Jangan-jangan nggak jamaah. Para salafus soleh terlambat takbiratul ihram dari imam, nangis, ditakziahin 3 hari 3 malam. Kalau orang tahlilan ada orang mati, salafus soleh ditahlilin kalau ada orang terlambat takbiratul ihram sampai 3 hari. Kalau dia terlambat sholat jamaah, ditakziahin 7 hari. Ditakziahin 7 hari. Kalau kita, Masya Allah, farhan, mahabbah. Syun mahabbah, syun. Wen hubbak inti. Di mana cinta inti? Izan, PR ketiga, kita tarik. Ini nggak ada nasihat ya. Jadi apa yang saya ngomongin prolog semua dari tadi. Nasihatnya nanti di dalam ta'lim sama para mu'alim dikaji. Gimana mu'alim saya mau tarik itu? Zikra, maulid Nabi Muhammad SAW di hidup kita supaya jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Innallah yubahi bikumul malaika. Ketika para sahabat duduk bersama-sama, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, tiba-tiba nanya, ma ajlasakum, ngapain kalian duduk-duduk? Ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bih wa fi riwayatin wa manna alaina bika. Ya Rasulullah, kita kumpul-kumpul duduk-duduk bersyukur kepada Allah, muji Allah, bersyukur atas nikmat hidayah dan nikmat diwujudkan engkau di tengah-tengah kami ya Rasulullah. Sama nggak kira-kira sama maulid? Sama nggak? Duduk, ngumpul, muji-muji Allah, tasbih, zikir, bersolawat, sama nggak kira-kira? Cuman namanya doang belum ada. Jadi secara esensi udah ada. Tuh diriwayatin sama Imam Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Udah ada. Rasulullah, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Sumpah demi Allah, kalian duduk gara-gara itu. Wallah ma ajlasana illa dzalik ya Rasulullah. Demi Allah, kita ngumpul gara-gara ini. Rasulullah, saya tadi suruh sumpah, bukan saya nggak percaya. Cuman ada hal yang aneh. Apa ya Rasulullah? Barusan Jibril turun mendadak. Jibril alaihissalam turun mendadak. Jibril bilang, kasih tahu kepada mereka, innallaha yubahi bikumul malaika. Allah lagi banggakan di hadapan para malaikat kalian satu persatu. Mudah-mudahan kita lagi dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Tapi itu euforianya. Pahala nggak usah ditanya. Kalau cuma pengen pahala, abis ini nyapu dapat pahala, nyengir dapat pahala, bersihin got besok pagi yang macet dapat pahala. Tapi kalau kita pengen jadi manfaat, pengen hidup sir mahabbah, tarik kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita. Tarik. Bagaimana Rasulullah punya fiqh kepada Allah? Bagaimana Rasulullah punya sayang kepada umatnya?
Kalau itu udah ada pada diri kita, baru kita naik kelas. Dari tazkir ke zikroh. Dari kenal ke cinta. Baru kita mau ngomong, ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Wa ilah mudda'i. Bas. Allahu a'lam, saya nggak mau lama-lama. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai prolog yang bisa dilanjutkan di dalam majelis-majelis ilmu oleh para mu'allim. Kita nggak boleh cuman senang sampai euforia. Sampai kapan? Ini adalah euforia sesaat. Tenda-tenda hanya menjadi saksi sampai saat ini. Besok diangkat, selesai semua. Terus kita masih mau berantem sama orang. Terus kita masih mau salah paham sama umat Nabi. Terus kita masih mau jelek hati sama ciptaan Allah. Terus kita masih belum ta'aluk sama Allah. Terus masih tanya, kaif lima. Imam Haddad udah bilang, gaulun zil hamaq, omongan orang bodoh yang tidak singgah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Harus naik kelas ya, upgrade nih. Jangan cuma segini-gini doangan jamaah. Bukan saya bilang ini jelek, tetapi naik kelas kita dituntut. Kita umatnya Nabi, umat yang cerdas, umat yang dituntut dengan agamanya pakai ilmu dan akal dan hati. Ketiga unsur tadi kalau sudah ada pada diri kita, dimanapun kita berada, hudan linnas. Siap-siap menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadamah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah ceramah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Sholeh Sampo. Mudah-mudahan semuanya kita dengan kehadiran beliau yang bisa menambah wawasan keilmuan pada malam hari ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan saya jam menunjukkan pukul berapa? Masih mau lanjut apa makan nasi nih? Hah? Ya, insya Allah makan nasi di rumah udah disiapin mandininya masing-masing. Iya. Ya, baik para jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu, besok juga ada yang mau jogging ke GLC. Ya, baik, mari sama-sama acara kita pada malam hari ini untuk mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa.